Tes, tes. 1, 2, 3. Hai, apa kabar semua? Semoga masih semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan rintangan dan halangan dari waktu ke waktunya. Yuda Wijaksono di podcast hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang sesuatu. Tentunya, kalau saya akan membahas tentang sesuatu, tidak afdal jika hanya seorang diri. Di sini saya bersama teman seperjuangan saya, rekan saya, teman separtner saya. Ini dia. Ya, saya Madina, teman seperjuangan, separtner dari Yuda Wicaksono. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai saja topik yang akan kami bahas bersama. Sisi positif dari anak yang broken home. Iya, kami tahu topik ini sangat-sangat sensitif tentunya. Maka dari itu, di sini kami tidak mempunyai niat sedikit pun untuk menyinggung teman-teman. Ya, teman-teman semua, mungkin yang mengalami kejadian tidak mengenakan seperti broken home ini, tolong jangan merasa tersinggung. Karena kami di sini tidak ada niatan untuk menyinggung ataupun merendahkan kalian. Jadi, tolong dengarkan podcast ini sampai akhir dan jangan di-skip. Pernikahan. Seperti yang kita tahu, pernikahan itu bukan ikatan yang sembarang ikatan, bukan? Ya, tentu saja. Tentunya semua orang menginginkan tempat pulang teraman, yang mana kita menyebutnya sebagai keluarga. Ya, Semua orang pasti ingin berkeluarga, bukan begitu, Madina? ya, benar sekali. Membangun sebuah keluarga itu pasti banyak rintangannya. Apabila sebuah keluarga mengalami sebuah perceraian dan mereka memiliki seorang anak, orang tua itu masih memiliki tanggung jawab sebenarnya. Ya, tanggung jawab seperti yang kita tahu untuk menafkahi keluarganya. Bahkan yang paling penting adalah untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Yap, kalau menurut saya sih, kasih sayang kepada anak harus tetap mengalir. Jangan bertindak seolah-olah menelantarkan sang anak. Tentu, kita tidak akan pernah mengerti apa yang mereka rasakan untuk itu. Guys, seperti yang kita tahu, keluarga adalah tempat teraman dan ternyaman bagi kita. Namun, siapa sangka kalau ternyata kamu adalah seorang yang berasal dari keluarga yang broken home. Bahkan, saat ingin berencana menikah pun, kamu akan ditanya berasal dari keluarga yang seperti apa. Berlatar belakang seperti apa keluarga kalian? Ya, itu yang pasti akan dipertanyakan. Dan seperti yang kita tahu, broken home itu memiliki dampak negatif bagi sang anak. Salah satunya membuat anak merasa shock, panik, kebingungan, tidak yakin, salah paham dan meningkatkan kemarahan kepada orang tuanya. Sehingga saat anak-anak tumbuh menjadi dewasa, maka dia akan menolak hubungan dekat dengan pasangan mereka karena menganggap bahwa pasangannya akan meninggalkannya sewaktu-waktu atau tiba-tiba seperti yang terjadi pada orang tuanya. Bahkan tanpa kita ketahui, dampak terbesar dari anak yang broken home adalah membuat sisi psikologisnya berubah dari anak menjadi yang pendiam, dan bahkan yang paling buruk membuat dia memiliki sisi psikopat. Dan itu pasti tidak ingin terjadi bagi kita semua, iya kan? Ya, benar sekali. Guys, jangan pernah merasa minder. Banyak hal positif yang kita temukan dari anak yang berasal dari keluarga broken home. Kira-kira sisi positif apakah itu, Madina? Sisi positif tersebut antara lain seperti mandiri. Anak yang berasal dari keluarga broken home cenderung memiliki sifat yang sangat mandiri. Berasal dari keluarga broken home mengharuskan kamu untuk mandiri.
Bahkan, kamu akan berpikir 10 langkah lebih maju dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Berarti anak yang berasal dari keluarga broken home itu lebih cenderung berpikir lebih luas daripada anak-anak yang biasa. Benar, Madina? Yes, benar sekali. Karena kamu punya tanggung jawab untuk membahagiakan ibu yang membesarkanmu. Atau bahkan, kamu ingin membuktikan ke semua orang kalau kamu itu bukan anak yang manja. Ya, sekalipun kadang iri melihat teman-teman kita dimanja orang tuanya. But, wajar. Tapi, jangan biarkan itu membuat kamu broken down ya guys. Karena kamu itu hebat. Sisi positif lain yang ada pada anak yang berasal dari keluarga broken home adalah ia memiliki rasa responsibility yang tinggi. Yes, anak yang berasal dari keluarga broken home itu lebih bertanggung jawab. Kamu akan berpikir bagaimana agar adik-adik kamu itu bisa sukses dengan adanya kamu di tengah-tengah mereka. Kamu juga tak ingin melihat ibumu bersedih atas kejadian yang menimpa rumah tangganya. Dengan kamu jadi anak yang sukses, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat ayah dan ibu kamu. Walaupun mereka sudah tidak satu atap lagi, sudah tidak satu rumah lagi. Kelak, itu akan menjadi jalan untuk mempersatukan ayah dan ibumu kembali. Tapi, jika ayah kamu sudah punya keluarga baru, setidaknya kamu sudah membuat bangga ibu yang sudah membesarkan kamu. Sisi positif lain dari anak yang berasal dari keluarga broken home adalah mengharuskan mereka bersifat lebih dewasa. Waktu mengajarkan kamu untuk menjadi dewasa. Sifat ini tentunya sangat diinginkan setiap orang. Karena banyak saat ini orang yang sudah berusia dewasa tapi tidak dengan sikapnya. Banyak yang punya gelar sarjana sekalipun. Tapi itu tidak memastikan bahwa ia dewasa. No. Hai, kamu yang berasal dari keluarga broken home. Kamu adalah salah satu orang yang dewasa. Kamu tahu bagaimana sakit dan perihnya ditinggal salah satu orang tua kamu. Kamu bisa memikul beban berat di pundakmu. Bahkan kamu juga belajar dari pengalaman orang tua kamu. Kelak, saat kamu akan menikah, selain kamu bisa melihat pasangan mana yang baik untuk kamu, kamu juga tahu apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan terhadap pasangan kamu. Ada lagi, sisi positif dari anak yang berasal dari keluarga broken home itu mengharuskan dia untuk bersifat lebih pemberani. Ya, kamu adalah salah satu anak yang pemberani. Kamu berani memutuskan langkah mana yang terbaik buat kamu. Demi yang kamu cita-citakan, kamu akan memaksa diri kamu untuk menjadi anak yang pemberani. Lagi ada yang bilang kalau anak broken home itu suka jadi bahan bullying, suka jadi bahan olok-olokan, ditindas dan sering diejek. Stop berpikir ke sana. Jalanin dengan sikap kamu yang welcome ke semua orang. Meski kamu berasal dari keluarga broken home, kamu bebas bergaul dengan siapapun. Eits, tapi ingat ya, teman yang bisa membangun motivasi kamu bukan menjerumuskan kamu. Ya, itulah teman-teman yang baik bagi kamu. So guys, kamu hebat. Tunjukkan kalau kamu adalah sosok yang luar biasa dengan apa adanya kamu. Broken home bukan berarti kamu adalah manusia yang terburuk. No, but kamu adalah orang yang hebat. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal. Itu adalah keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Kunci untuk menjadi bahagia adalah mengetahui bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan. Jika rencana itu tidak berhasil, ubah rencana. Tetapi jangan pernah ubah tujuannya. Jadi, untuk teman-teman yang berasal dari keluarga broken home, jangan pernah menyerah untuk menjalani hidup ini. Terus semangat
dan buktikan kalau kamu bisa meraih tujuanmu. Yap, seperti itulah podcast kami hari ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalian jangan patah semangat ya. Harus terus semangat. Jangan anggap diri kalian sendiri itu penuh kekurangan. Justru kalian itu spesial. Ya guys, dari podcast kami hari ini bukan bermaksud untuk menyindir ataupun membuat kalian semakin down atas apa yang mungkin telah menimpa kalian. Justru dalam podcast kami hari ini, kami ingin memberikan semangat dan juga support kepada teman-teman semua yang mungkin mengalami kejadian seperti ini. Dan semoga saja kita semua tidak mengalami kejadian yang seperti ini ya Yuda. Ya, amin. Oke guys, cukup sekian podcast dari kami hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam podcast kami hari ini mengandung mungkin kata-kata yang tidak mengenakan bagi kalian atau mungkin menyakiti hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari Yuda, orang yang penuh salah dan juga dosa. Dan akhir kata dari Madina, orang yang sering lupa dan belum sempurna. Sampai jumpa. Salam Brawijaya luar biasa.